Aku mengambil satu sendok bubur yang dibawakan sahabatku. Tiba-tiba aku terdiam. Di dalamnya ada sepotong kulit jeruk. Seketika aku teringat bahwa ketika kakakku memasak bubur, dia juga selalu menambahkan sepotong kulit jeruk. 20 tahun yang lalu, orang tua kami meninggal dalam sebuah kecelakaan. Aku dan kakakku hanya bisa saling bergantung untuk bertahan hidup. Untuk memberiku ulang tahun yang layak, kakakku bekerja di banyak pekerjaan paruh waktu dengan putus asa demi mendapatkan uang. Namun dia tetap tidak mampu membeli bahkan kue kecil sekalipun. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa memasakkan semangkuk bubur untukku. Sambil menahan air mata, aku membuat sebuah harapan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari nanti aku akan bekerja keras dan membalas semua pengorbanan kakakku. Namun saat itu seorang bibi dari komite lingkungan datang menemui kakakku dan mengatakan bahwa seorang pria kaya ingin mengadopsiku. Tetapi mereka hanya bersedia mengadopsiku seorang diri. Kakakku berkata bahwa selama aku bisa hidup dengan baik, hal lain tidaklah penting. Dia menipuku agar pergi bersama mereka, lalu berbalik, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Hatinya hancur, tetapi demi masa depanku, kami tidak punya pilihan selain berpisah. 20 tahun kemudian aku menjadi CEO dari sebuah perusahaan publik besar. Tetapi aku tidak pernah melupakan kakakku. Aku bahkan menawarkan hadiah $1 juta hanya untuk menemukannya. Namun tidak pernah ada kabar tentang dirinya. Sampai akhirnya aku mencicipi semangkuk bubur itu. Aku tiba-tiba menyadari bahwa penjual bubur itu sangat mungkin adalah kakakku. Aku segera meminta sahabatku untuk membawaku ke warung tersebut. Tetapi ketika kami sampai di sana, tempat itu sudah kosong. Setelah diselidiki, sekretarisku memberitahu bahwa penjual itu berada di rumah sakit. Aku segera bergegas ke sana tanpa berhenti. Namun di sana aku diberitahu bahwa orang itu telah dibawa pergi secara paksa oleh seorang pemuda kaya. Barulah aku mengetahui bahwa penjual bubur itu sebenarnya seorang wanita. Pacarnya pernah mengalami kecelakaan bertahun-tahun lalu dan kehilangan ingatan. Wanita itu telah merawatnya selama bertahun-tahun. Tetapi seorang pemuda kaya yang sombong menyukainya dan memaksanya untuk menikah dengannya. Pacarnya berusaha mati-matian melindunginya. Tetapi pria kaya itu terlalu berkuasa. Dia bahkan terus mengancam mereka. Aku meminta asistanku untuk menyelidiki identitas pemuda kaya itu. Ternyata dia adalah seorang manajer di salah satu perusahaan anak perusahaanku. Aku segera membawa orang-orangku dan pergi ke sana. Aku bertanya kepada wanita itu mengapa dia menaruh kulit jeruk di dalam bubur. Dia menjawab bahwa pacarnya yang mengajarkannya. Karena takut kebiasaannya itu akan membuat identitasnya terbongkar. Mendengar itu, pemuda kaya tersebut menjadi marah dan mencoba mengusir mereka. Dalam keributan itu, pria tersebut jatuh ke tanah dan liontin giok yang tergantung di lehernya terlihat. Pada saat itulah aku akhirnya menemukannya. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Selanjutnya, aku akan membuat semua orang yang telah menindas kakakku membayar harga atas perbuatan mereka.